Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk support Sora. Oke. Yuk, hari ini kita membaca tentang sebuah tema, yaitu yang tak bisa mengontrol perasaannya ke kamu. Perasaannya sangat intens ya. Jadi ada seseorang yang tidak bisa mengontrol perasaannya ke kamu, terlalu intens. Oke. Sora masih dengan kondisi batuk pilek ya teman-teman. Jadi kalau Sora pause itu karena Sora lagi buang ingus. Oke. Mari kita mulai pembacaannya. Ada energi-energi apa yang terbaca dalam pembacaan ini? Oke. Yang pertama ada energi dari kemelekatan. Ya. Jadi memang ya, orang ini itu adalah seseorang yang punya rasa ketergantungan yang sangat besar sama kamu ya. Dan dia itu masih sangat melekat sama kamu ya. Ada emosi dan hasrat dia yang sangat besar yang masih melekat kuat ke kamu. Jadi ini orang-orang yang dia merasa kesulitan untuk mengontrol hati, perasaannya, energinya yang masih terus melekat sama kamu. Ya. Orang ini, merasa sering sekali terpanggil untuk ke kamu, untuk pulang ke kamu. Kamu adalah seperti ada sesuatu di dalam diri kamu yang menarik dia untuk kayak, ayo pulang gitu loh. Kamu tuh seperti sebuah tempat yang nyaman buat dia, tempat yang aman buat dia, seperti rumah buat dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini bisa saja orang yang sedang menjauh dari kamu, atau sedang tidak berkomunikasi sama kamu, atau kamu justru lagi renggang sama dia ya. Bisa dia yang menjauhi kamu, atau kamu yang menjauhi dia, atau saling menjauhi. Tapi di sini ada sebuah kemelekatan yang besar, yang dia cuma tahu bahwa dia selalu merasa kayak masih terikat sama kamu dan tidak bisa jauh dari kamu. Ya. Di dalam situasi dia yang sekarang dalam situasi yang sulit. Dia sedang berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi yang seperti mencari-cari ke sana dan kemari ya. Orang ini tuh menginginkan sebuah kesempurnaan, mungkin pengen punya pasangan yang terbaik, mungkin pengen punya hidup yang terbaik gitu loh ya. Tapi dia merasa bahwa dia merasa kayak hilang arah, mencari-cari yang nggak tahu arahnya mau kemana gitu loh ya. Dalam situasi itu dia malah semakin hampa, jadi nggak ada kamu. Ternyata malah semakin membuat dia hampa ya. Dan dia itu mulai merasa capek, ternyata tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Jadi dia itu memang ada sisi tamak di dalam diri dia, itu ada pingin segala sesuatu yang sempurna, pingin segala sesuatu yang terbaik ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tidak bisa mengontrol perasaannya ke kamu, ya, karena ada sebuah kemelekatan, merasa terpanggil, dan dia rindu akan kedamaian, ya. Jadi sekarang tidak adanya koneksi sama kamu atau nggak terhubung sama kamu, ya, dia merasanya tidak ada ketenangan atau tidak ada kedamaian, ya. Jadi kamu adalah salah satu orang yang bisa membuat dia tenang, bisa membuat dia damai, ya. Jadi kamu menenteramkan dia, itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia seperti mencari-cari, mungkin ada juga yang berusaha mencari-cari pelarian dan sebagainya untuk mendapat ketenangan dan kedamaian. Dia itu ingin seperti tidak bisa mengontrol perasaannya untuk kembali ke kamu. Ya, mungkin sama ini dia sudah menjauh, ya, mencari melanglang buana, mencari orang lain yang mungkin bisa menggantikan posisi kamu, lebih baik dari kamu, yang mungkin dia merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih bla bla bla. Tapi ternyata itu tidak selalu bisa ditemukan di orang lain. Ya, jadi dia ingin pulang ke kamu. Sekarang kita mau lihat apa sih yang mungkin menjadi sebuah isu dalam hubungan kalian. Sampai kalau Sora lihat di sini ya, dia pingin pulang ke kamu. Kalau dia pingin pulang kan berarti dia sedang menjauh. Ada apa? Ya. Di sini kalau Sora lihat adalah tentang energi dari sebuah kekuatan. Ya, kamu merasa bahwa kamu telah lama bertahan dengan orang ini, dengan segala situasi yang sulit, tentang sikap dia yang sulit untuk dimengerti, sikap dia yang mungkin gak stabil, mungkin
memberikan berulang-ulang kesalahan yang sama-sama kamu bertahan selama ini, gitu loh. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, kamu merasa kamu tidak mendapat dukungan balik, ya. Jadi kamu merasa kayak kamu udah support dia, tapi kamu tidak mendapatkan support balik dari dia. Kamu butuh dia itu seperti seseorang yang selalu lebih lemah dari kamu selalu jadi sosok yang lebih kuat buat dia, gitu ya. Jadi salah satu isu di sini adalah bagaimana dia kurang bisa bertahan atau kurang mampu bertahan di bawah masalah atau tekanan dan sebagainya ya. Jadi memang secara mental atau secara fisik orang ini memang lemah, gitu loh ya. Dari segi keyakinan, keimanan juga mungkin lemah, tidak begitu baik ya. Dan di sini banyak situasi yang penuh dengan situasi yang dipaksakan, gitu loh. Artinya ya, selama ini kamu mungkin terpaksa menolerir sikap jeleknya dia. Kamu terpaksa menerima sikap-sikap dia yang kurang baik, atau bisa vice versa ya, dia ke kamu disesuaikan dengan kondisinya ya, sehingga kamu merasa penuh dengan kesedihan dan kekecewaan, gitu loh. Kamu telah berusaha untuk memaksakan diri kamu untuk kuat menjalankan dengan orang ini, tapi berujung seperti ini, gitu loh. Berujung hal-hal malah membuat sedih, gitu. Seperti ada sisi yang kamu merasa bahwa apakah hubungan ini memang layak untuk dipertahankan? Kok aku kayak maksa, gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu seperti tidak sinkron. Kalian itu seperti tidak sejalan. Tidak saling support, gitu loh. Mungkin kamu support dia, tapi dia nggak support balik kamu, gitu loh. Jadi mungkin di sini kalau Sora lihat banyak yang masih mengutamakan teman-temannya, kumpul-kumpul, hangout, kamu bukan prioritasnya, gitu loh. Atau memang sekedar kamu tahu bahwa dia itu seperti tidak sejalan sama kamu. Dia seperti tidak memikirkan visi dan misi ke depan hubungan kalian, itu juga ada. Ya. Kemarin ada yang request, Kak Sora bikin dong khusus untuk suami istri. Aku tidak bisa bikin khusus seperti itu untuk saat ini. Ya, kecuali sangat banyak sekali view-nya sampai di atas 5K, bisa 10K untuk suami istri sendiri. Sora selalu bilang, bacaan Sora itu bisa untuk segala situasi. Bisa untuk nyocokin kamu untuk yang rumah tangga, untuk kamu yang masih sekedar pacaran atau masih single, gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, kira-kira kayak gitu. Kita coba lihat lagi apa yang mungkin menjadi suatu isu dalam hubungan kalian. Di sini begitu banyak kemarahan, kekecewaan, ya. Artinya, tadinya Sora udah ngomong kan, banyak hal-hal yang tidak mulus berjalan, kekecewaan, karena sudah bertahan, sudah kuat, tapi disakiti, dimanfaatkan, dikhianati, jadi terselubunglah banyak emosi-emosi kemarahan, ya. Itu ada di sini, ya. Dan bisa saja kamu yang justru menjauhi dia karena kamu sudah sangat marah dan kecewa sama dia, ya. Itu kan baru di ngomongin soal kemarahan langsung 2 kartu kuntilanak keluar. Ini simbolis ya, tentang perwakilan kemarahan dan kekecewaan. Segitu banyak, gini loh, namanya orang personal itu banyak banget hal itu dari A sampai Z, tapi keywordnya adalah tentang marah dan kecewa. Berarti di sini kalau Sora lihat sudah bertahan tapi dikecewakan, dibuat marah, gitu loh ya. Dia mengutamakan yang lain, gitu loh. Kamu sudah berusaha maksa untuk bertahan tapi seperti ini, ya. Jadi di sini ada yang banyak energi divine feminim yang kecewa dan marah ya, gitu loh, disakiti. Dan di sini ada yang mungkin, apalagi kalau kamu yang sudah berumah tangga, mungkin kamu merasa kamu dan anak kamu tersakiti, gitu loh. Nah, sekarang kita mau coba lihat siapa sih ciri-ciri orang ini yang tidak bisa mengontrol perasaannya ke kamu. Siapa sih ciri-cirinya orang ini yang sebenarnya tidak bisa mengontrol perasaannya ke kamu? Oke. Seseorang yang pekerja keras, ya. Pekerja keras walaupun terkadang memang sikapnya bisa ada cenderung liciknya, atau di sini juga orang yang berfokus sama banyak kerja dan kerja. Jadi pekerjaan adalah prioritas buat dia. Ya. Orang ini awalnya kamu merasa bahwa dia adalah seseorang yang setia ya untuk kamu. Jadi ini bisa saja yang awalnya seseorang yang setia, tapi ternyata ada yang berubah berbalik awal, jadi nggak setia lagi, gitu loh. Itu ada ya.
Kan waktunya bisa vice-versa atau tukar-tukar. Orang ini sebenarnya dari awal itu menunjukkan impresi dia setia, dia baik sama kamu. Tapi sebenarnya kamu sudah melihat adanya red flags ya. Red flags itu bendera merah, tanda-tanda bahwa dia adalah sebenarnya orang-orang yang mencurigakan gitu loh. Sebenarnya kamu sudah mendapatkan warning, intuisi, peringatan gitu loh dari dalam hati nurani kamu bahwa orang ini bisa saja sesuatu gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang abai dan sebagainya. Oke? Dan di sini juga orang yang tipenya bisa dendam ya. Kalau dia dijahatin, dia akan ngebalas segala sesuatu dengan dijahatin. Orang yang cenderung bisa sombong ya, harga dirinya tinggi ya, jadi minta maaf itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk dia gitu loh ya. Jadi kayak dia itu susah untuk minta maaf ya, dan merasa dirinya penting, narsis itu ada. Dan terlalu percaya diri. Kita kan selalu udah bilang, narsis, rasa kepercayaan diri yang sangat besar. Oke. Sekarang kita mau lihat memangnya kenapa tidak bisa mengontrol perasaannya dia ke kamu. Apa yang dia rasakan kepadamu pada saat ini? Ada perasaan beban. Berarti masih berat melepaskan, ya. Ada key. Ada storm. Orang ini masih beban, dan dia itu selalu perasaannya itu memang gak stabil, on off ke kamu gitu loh. Jadi kadang dia bisa lupain kamu, ngalihin mungkin ke kerjaan dan yang lainnya, lalu tiba-tiba ingat lagi dan begitu seterusnya. Tuh kan? Pergerakan, perpindahan, emosi dia itu seperti naik dan turun, dan hidup dia itu gak stabil, termasuk perasaan dia ke kamu. Ya, jadi perasaan dia tuh kadang-kadang intens ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia masih ada perasaan ya, dia pasti pingin deket sama kamu. Dia tidak bisa mengontrol perasaannya karena seperti ada dorongan di dalam diri dia untuk datang ke kamu lagi gitu loh. Karena di sini memang sudah terbukti sebenarnya kesetiaan kamu gitu loh. Dan dia tahu ketika dia lagi jatuh atau lagi butuh, kamu adalah seseorang yang akan selalu setia dan membantu dia sebelum-sebelumnya. Oke. Kita kan sekarang mencoba melihat apa sih sebenarnya perasaan dia ke kamu yang membuat dia tidak bisa mengontrol perasaan rindunya ke kamu gitu, atau keinginan dia gitu ya ke kamu yang intens gitu ya. Yang pertama, aku tahu aku penuh dengan masalah, tapi aku percaya kamu akan mampu menerima dan memahami. Nah, di sini dia menyadari bahwa dia penuh dengan masalah dan cuman kamu yang bisa menerima dan memahami dia gitu. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang tahu bahwa dia akan sulit diterima sama yang lain dan kamu bisa memahami dia. Jadi banyak dari mereka yang sekarang saat ini pun sedang mengalami banyak masalah, ditinggalkan oleh teman-teman baik atau supportnya, dan kamu yang akan selalu menerima dia gitu loh. Jadi dia tuh seperti ada perasaan yang nggak bisa dia kontrol. Aku berharap segala upaya dan daya yang kuupayakan mampu membawa kita melangkah lebih dekat kepada kata kulamar kamu saja. Nah, orang ini sekarang baru mulai merasakan tersadarkan untuk kamu yang belum terikat gitu ya. Dia merasa kayak harusnya aku ikat kamu ya, harusnya aku pilih kamu gitu loh. Aku ingin kamu bahagia dan hidup lebih baik. Mungkin aku harus pergi, mungkin aku bukan untukmu, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Jadi di satu sisi dia menahan diri dan tidak bisa mengontrol. Karena dia merasa bahwa di satu sisi dia tahu kamu pantas mendapatkan yang terbaik dan harusnya kamu layak mendapatkan seseorang, dan itu mungkin bukan dia. Kini ku yakini perjalanan hidup mencari cinta dan jati diri membawaku bertemu kamu. Janji takdir yang sudah ditorehkan semesta. Ada perasaan yang tadi Sora udah bilang ya, dia merasa terkoneksi kuat sama kamu sehingga ya meskipun sudah dijauhi, dia merasa memang mungkin ada sebuah takdir di antara kita yang harusnya kita tuh sama-sama gitu loh. Ya, yang harusnya kalian sama-sama. Dia banyak mendapat pencerahan secara spiritual. Jadi orang ini itu dapat banyak pencerahan, mungkin dapat secara mimpi, firasat gitu, bahwa dia tuh punya perasaan yang terikat sama kamu, intens ke kamu, dan dia itu selalu gak bisa tidur, banyak yang jadi insomnia, itu banyak mikirin soal kamu ya. Jadi memang kuat dia tidak bisa mengontrol perasaannya karena mikirin kamu terus. Dan dia berharap bisa menceritakan banyak hal sama kamu.
termasuk hal-hal baik yang mungkin terjadi dalam hidupnya dia, dan dia sekarang kehilangan seorang pendengar yang baik. Dan dia menyadari bahwa aku benar-benar salah dengan apa yang sudah aku lakukan sama kamu. Jadi di sini ada energi perasaan merasa bersalah. Dan dia berharap dia bisa memperbaiki keadaan, gitu loh. Jadi di sini ada energi perasaan bersalah, berharap bisa memperbaiki keadaan. Ya, yang tidak bisa mengontrol perasaannya ke kamu. Dan ternyata dia baru menyadari kalau dia ternyata cinta kamu dan sayang kamu. Terlalu banyak hal yang mengingatkan dia soal kamu. Tadi kan Sora udah bilang, energi kemelekatannya kuat. Jadi makanya nggak bisa lupa, gitu ya. Dan aku tidak bisa membiarkan, dia udah coba mencari pelarian ke yang lain, tapi dia nggak bisa deket sama yang lain. Dia cuma bisa deketnya sama kamu, gitu loh. Dan di satu sisi aku hancur tanpa kamu, gitu loh. Kalau sekarang nggak ada kamu, hidupnya hancur-hancuran, gitu. Tadi kan Sora udah bilang nggak ada yang punya, nggak ada yang support dia. Dan aku tuh akhirnya memilih untuk menjauhi diri dari siapapun. Entah dari kamu, entah dari yang lain. Kan Sora udah bilang kan, di satu sisi yang lain dia menyadari bahwa mungkin aku bukan yang terbaik untuk kamu. Tuh kan, ku coba mencari pengganti, berusaha separuh mati, berharap nanti kamu bisa pergi, namun aku tidak pernah berhasil. Kan Sora udah bilang. Mencoba mencari pengganti, dan gak berhasil. Karena gak ada yang bisa gantikan posisi kamu. Andai kita tak bisa berakhir bersama, bisakah setidaknya cintaku ini kamu simpan sebagai cendera mata jiwa? Dia berharap kamu tidak melupakan dia. Dengan situasi yang ada sekarang, dia merasa mungkin sulit untuk kamu untuk menerima dia kembali dengan segala kemarahan dan kekecewaan kamu. Ya. Biarkan aku sendiri, biar aku berpikir semuanya, segalanya, karena semua ini rumit bagiku. Jadi dia memilih untuk tidak bergerak juga ke kamu, karena dia memilih untuk sendiri dulu. Merenungkan apa yang terjadi di antara kalian, hal-hal yang terjadi gitu loh. Luka yang kutoreh, percaya yang kupatahkan, mimpi yang kupudarkan, aku tahu kamu mengalami lebih dari sekedar sakit. Jadi dia menyadari dia menyakiti kamu dan sangat mengecewakan kamu gitu loh. Tapi dia juga tidak bisa mengontrol perasaan dia kalau dia itu pingin benar-benar ketemu sama kamu, pingin benar-benar bisa bersama-sama dengan kamu gitu. Keraguan, maju mundur ini terjadi sekarang. Terus gimana ke depannya? Apa yang akan terjadi? Possibility. Oke. Kalau Sora lihat di sini, dia tidak mau memaksakan keadaan. Jadi dia ingin membiarkan keadaan membaik dengan sendiri sambil semesta membuka jalan buat dia pelan-pelan. Mungkin kamu bisa mulai terbuka kembali hatinya buat dia. Karena di sini Sora lihat banyak yang memang menghindari dia ya. Mungkin kamu udah nggak mau dihubungin sama dia, ngeblok dia dan sebagainya. Yang dia cuma tahu kamu adalah arti cinta sejati buat dia, dan perasaan romantis dia tuh sama kamu selalu ada. Pingin ada sebuah usaha dia untuk bisa kembali ke kamu. Karena memang ada koneksi di antara kalian past life. Ya, ini under the deck-nya. Oke. Jadi kalau Sora lihat di sini, kalian ada sesuatu yang masih mengikat dan dia itu masih pingin kembali ke kamu. Itu sih kalau yang Sora lihat. Apa yang akan coba dia lakukan? Dia akan coba melindungi dan menjaga hubungan ini kembali. Ya, walaupun secara perlahan-lahan. Karena dia tahu bahwa dia telah mengecewakan kamu. Dia akan mencoba menghubungi kamu lagi, chatting ya. Kalau Sora di sini chatting atau nulis email untuk mencoba berkomunikasi lagi sama kamu pelan-pelan. Caranya dia itu pelan-pelan ya. Masuknya pelan-pelan ya. Karena dia tahu kamu masih tidak percaya sama dia. Banyak kegalauan dan kekhawatiran ya. Jadi orang ini akan pelan-pelan masuknya ke kamu. Kak Sora, terus gimana? Masa aku harus maafin dia? Itu kan pilihan kamu ya. Tapi kalau Sora di sini dia akan berusaha memulai komunikasi pelan-pelan lagi masuknya ke kamu, nggak langsung yang jebret gitu, enggak ya. Karena dia tahu kamu akan defensif atau berusaha menjauhi dia dan melindungi diri kamu sendiri gitu loh. Nah, nasihat untuk kamu adalah gini, orang ini tuh kan punya suatu perasaan yang masih dalam banget sama kamu. Ya, daripada nanti dia bikin masalah dan perkara dan segala macam, nih kartu Sora mengingatkan. Ya, kalau memang kamu masih nggak mau sama dia pun, ya
carilah jalan keluar terbaik. Jadi kalau memang kamu sudah mau menolak dia, tolaklah secara baik-baik gitu ya. Untuk daripada nanti takutnya dia kasih tak sampai, dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Orang tuh zaman sekarang nekat-nekat teman-teman. Ya, nekat-nekat. Nanti takutnya kamu yang dirugikan gitu loh atas tindakan nekatnya dia gitu loh. Entah mungkin dia jadi jatuhnya neror kamu lah. Ya terburuknya sih jadi melakukan black magic ya, tapi kan itu kan terburuk. Tapi lebih kepada minimal jadi neror gitu loh. Paham gak sih? Jadi kalau memang kamu udah nggak mau gitu loh ya, tolaklah dengan baik-baik, ngomongnya baik-baik juga gitu loh ya. Katakan sama dia kenapa kamu sudah nggak mau lagi, bilang sama dia kamu sudah memaafkan dia gitu loh ya. Dan perkuatlah proteksi diri kamu ya, perbanyak ibadah kamu ya, minta perlindungan sama Tuhan yang di atas juga. Itu ya kalau dari kartunya Sora. Jadi kalau memang pun sudah nggak mau, kalau dia balik atau apa ya, baliknya baik-baik aja lah gitu loh. Jadi jangan sampai jadi masalah dan perkara. Orang kalau kecewa dan sebagainya, kadang-kadang kan maksa, kita nggak tahu orang tuh bisa nekat gitu loh. Nah untuk kalian teman-teman cowok ya, untuk menaikkan energi kalian bisa beli gelang ini ya, gelang singa. Ini harga 200.000 pada saat video ini dibuat ya. Ini butuh untuk energinya lebih, kamu lebih kuat, lebih berani, lebih maco, lebih laki, lebih jantan ya, untuk teman-teman yang cowok. 200.000 ini hematite, ini blue tiger eye, semua batu kristal asli ya. Dan Sora booster dengan energi healing, Sora kerjakan sendiri. Oke. Dan untuk memperbagus aura kamu dan keberuntungan dalam kerja. Untuk teman-teman yang perempuan, kamu bisa beli yang kupu-kupu ya. Yang kupu-kupu ini bisa membawa energi untuk membuang energi negatif, auranya diperbaiki ya. Dan ini energi dari rose quartz, dua-duanya rose quartz, yang hati juga rose quartz ya, untuk reformasi jiwa kamu, cleansing juga, oke? Dan ini Sora udah booster dengan energi healing supaya lebih auranya keluar, supaya mendatangkan keberuntungan dan kebaikan dalam hidup kamu, oke? Dan yang di sini adalah healing heart necklace ya, untuk menaikkan aura kamu, sinkronisasi dengan energi kamu, untuk kamu yang sering banyak kecewaan yang berulang. Buat teman-teman yang kamu sering kekecewaan berulang-ulang ya, biar kamu terlepas dari pattern itu. Ya, energinya lebih positif, aura karismanya lebih keluar. Yang ini 195.000, ini 165.000. Ini untuk teman-teman perempuan. Kalau mau teman-teman cewek pakai ini, nanti kamu jadi gahar. Sora udah jelasin berulang-ulang kali. Nanti yang ada kamu dijauhin sama orang, karena bayangkan aja cowok pakai gelang yang feminim, cewek pakai gelas yang maskulin, nanti kebolak-balik. Semua udah ada fungsinya masing-masing. Paham ya? Bukan berarti nanti kamu celaka lah apa segala macam, enggak. Cuman energinya disesuaikan. Pahamin itu dulu. Oke, yang ini 195.000, semua batu asli dan Sora booster semua dengan energi. Bukan kodam, bukan pelet, bukan susuk. Jadi please stop tanya sama Sora, Sora aku pasti dapat jodoh nggak? Aku pasti ini, pasti itu nggak? Ini bukan pesugihan, bukan susuk. Kalau kamu mau yang pasti dan instan, ya, kamu cari susuk aja, cari ke tukang dukun. Sora bukan dukun, Sora healer ya. Sora bantu ini untuk healing kamu. Jadi bukannya sakti mandraguna pasti langsung begini-begini begitu. Please lah, realistis gitu loh. Ya, Sora udah jelaskan dari awal, Sora nggak pernah beli kucing dalam karung, jualannya enggak. So, kamu juga tahu harganya sekian gitu loh. Harga susuk harusnya yang bener ya. Kayaknya nggak mungkin harganya segitu deh. Itu logika ya. Harganya pesugihan, susuk dan sebagainya itu nggak murah loh gitu loh. Sora kok tahu? Ya baca lah, nonton lah. Kan orang-orang banyak yang sharing gitu loh. Susuk, pesugihan dan sebagainya itu nggak murah. Emang kamu pikir kerjainnya gampang? Enggak, nonton, baca, cari di internet banyak informasinya. Harganya nggak murah. Ya, kalau yang bener-bener ya, itu pun juga Sora nggak tahu ya. Sora belum pernah pakai, jadi nggak bisa ngomong gitu loh. Paham ya? Stop menganggap barang Sora adalah jimat. Ya, Sora bukan dukun. Oke? Itu dari Sora. Ya, terus Kak Sora kira-kira terus kapan dong ya? Dia akan mungkin ada datang dan sebagainya ya. Di sini ada angka 36, 33, 17, 1, 18, 15, 27 dan 23 serta 6 dan 8. Angka-angka di atas ini bisa saja berarti suatu tanggal ya. Kalau 33 mungkin nggak tanggal ya. 33 dan 36 itu bisa berarti minggu ya. Soalnya melihat di sini ini bisa berarti minggu atau bulan. Paham ya? Paham nggak maksud Sora? Bisa 33 minggu, 17 minggu ya, atau bulan. Ya, itu kurang lebih bisa tanggal, periode waktu juga bisa. Itu, Sora cuma bisa bilang kalau memang kamu mau mengakhiri ya silakan, tapi jangan sampai jadi
prahara dan perkara ya. Tapi kalau memang masih mau ya silahkan gitu loh. Kalau soal di sini orang ini masih punya perasaan kuat sama kamu. Putuskan karmik itu dengan niat yang benar-benar aku meniatkan untuk diputuskan dan diselesaikan dengan ini. Ditutup ceritanya gitu loh, supaya nggak wah lanjut terus lagi gitu. Jadi nggak selesai nanti kasusnya kamu sama orang ini gitu loh ya. Tapi kan kalau mau nolak pun kan baik-baik lah gitu. Astrologinya ya, Taurus, Capricorn, Cancer, Aries, Aquarius, dan ada Leo serta Gemini. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabetnya. Sora akan coba pakai kartu ya. Nah ini alfabetnya, kartunya nyampur ya. Kita akan coba, Sora akan ambil secara random. Oke. 1, 2, 3. Ini tutup mata ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita coba susun ya. Z, U, O, K, T, K, D, D lagi, C, G, U, dan V. Dicek, ini alfabet yang mungkin berpengaruh terhadap pembacaan. Ini bisa plat nomor, bisa nomor rumah, bisa namanya dia mengandung alfabet ini. Setiap kartu ini ada 2 kartu, setiap alfabet ada 2 kartu. Ya, itu dari Sora. Untuk pemesanan gelang dan personal reading dan sebagainya, silahkan klik link yang ada di bawah di kolom deskripsi, lalu atau silahkan Instagram Sora di @sora_tarot. Ya, semua ada di sana. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jaga terus diri kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.